mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-31 ini menampilkan Ivana Rose sebagai Lasmini, Jumadi sebagai Raksa Dewa, Ape Burhan sebagai Ranggaveni, Harfa Kapri sebagai Atang Subali, Bambang Priyanto sebagai Gatra Denawa, dan Redo Febri sebagai Prabu Siliwangi. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-31. Pada babak terdahulu diceritakan, kemunculan Lasmini di Pajajaran sudah tercium oleh Ranggaveni. Dan ketika Ranggaveni hendak mendatangi Lasmini, datang dua orang jawara dari Madangkara, yaitu Atang Subali dan Gatra Denawa, dengan maksud mencari Mantili, Lasmini, dan Bentar. Setelah mendengar keterangan dari Basrin bahwa Mantili terluka parah oleh Lasmini, maka segera kedua jawara itu melabrak Lasmini. Dua jawara itu bukan main ganasnya. Gerakannya serba cepat. Lasmini bukan seorang yang ahli bertarung tangan kosong. Tidak hati-hati, dia bisa celaka. Nah, benar kataku, Lasmini terdesak. Awas, senjata rahasia! Bunga anggrek! Ya, bunga anggrek dijadikan senjata rahasia. Hebat sekali tenaga dalamnya. Bunga anggrek bisa dijadikan senjata rahasia. Kedua jawara itu mulai mempergunakan senjata. Dan senjata mereka ternyata cambuk. Bukan main. Suara cambuk itu meledak-ledak keras sekali, memekakkan telinga. Dan bunga anggrek yang melontarkan Lasmini, semuanya rontok, dibabat oleh cambuk jawara Madangkara. 20 bunga anggrek yang aku lontarkan, semuanya rontok, dibabat oleh cambuk mereka. Bunga anggrek kau empuk sekali seperti tempe. Ayo, mana lagi bunga-bunga anggrek kau? Habiskan semuanya. Kepala jawara Madangkara, kau jangan girang dulu. Bisa merontokkan semua bunga anggrek aku. Sekarang aku ingin tahu, apakah cambuk-cambuk kalian bisa merontokkan jurus kembang 1000? Mau jurus kembang 1000, kembang 100, kembang selaksa? Aku tidak peduli. Congkak. Kembang 1000! Ratusan bunga anggrek seperti gerombolan tawon menyerbu kita dari segala arah. Lasmini mengeluarkan jurus kembang 1000. Beratus-ratus bunga anggrek berluncuran, berdengung-dengung, laksana gerombolan tawon menyerbu dari segala arah. Dan mulai panik.
Permainan cambuk mereka mulai kacau, menahan gempuran bunga anggrek yang mengurung mereka. Tanganku jadi lumpuh. Aku tidak bisa menggerakkan apa-apa. Jurus kembang seribu itu memang dahsyat. 2 orang jawara dari Madanggara itu roboh. 2 bunga-bunga anggrek dengan telak menancap pada tangan mereka. Cambuk mereka lepas dan terlempar ke udara. Dan mereka terguling-guling jatuh dari atas genteng, terbanting ke tanah. Dua orang jawara dari Madangkara terkapar di tanah, merintih-rintih. Tamatlah riwayat kalian. Lasmini, mereka jangan dibunuh. Kau jangan menambah bibit permusuhan dengan orang-orang Madangkara. Diam kau Raksadewa. Ini urusanku. Lasmini, jangan. Kau hebat, Lasmini. Oh, Ranggawani. Itukah yang bernama Ranggawani? Rupanya sejak tadi dia memperhatikan pertarungan. Ranggawani, kau mau apa? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu mencederai Mantili. Kau tahu? Berita itu sudah tersebar luas. Dan kau sekarang sedang menjadi incaran para tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Aku tidak peduli. Semuanya akan aku tumpas. Akulah tokoh nomor 1. Sekarang kau mau apa? Kau menantang aku? Dulu aku kalah oleh kau. Tapi sekarang, jangan harap. Kau bukan apa-apa bagiku. Oh, begitu. Maju kau Ranggawani. Ciri! Oh, gila. Dia kabur melarikan diri. Dia tidak boleh lolos. Lasmini, kau tidak akan lolos dari tanganku. Pasukan, kejar! Kenapa Lasmini lari? Apakah dia takut oleh Ranggawani? Tidak mungkin. Panembahan Pasupati ditantang. Mantili juga ditantang. Bahkan ada rencana untuk menantang Brahma. Jadi tidak mungkin kalau Lasmini takut kepada Ranggawani. Atau kalau Lasmini akan mengajak bertarung di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, agar tidak terganggu oleh campur tangan orang lain. Terutama pasukan keraton Pajajaran yang rame-rame ikut mengejar Lasmini. Baiklah, aku akan ikuti ke arah mana mereka pergi. Aku ingin menyaksikan kehebatan Ranggawani, jawara Pajajaran yang tersohor itu. Yeah! Itu mereka, Lasmini dan Ranggawani kejar-kejaran.
Lasmini membawa Ranggaweni ke tempat yang sunyi. Mereka kejar-kejaran di sebuah lereng bukit. Cukup Ranggaweni. Main kucing-kucingan sudah berakhir. Terus terang, aku kagum. Ilmu lari cepat kau sangat hebat. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatanku dalam ilmu lari cepat. Tapi kau bisa. Aku tidak bisa mengejar kau. Bahkan menyentuh pun tidak. Oh, kau kira aku takut? Aku melarikan diri bukan karena takut sama kau, Ranggaweni. Tapi aku sengaja ingin bertarung di tempat yang jauh dari Pajajaran. Supaya tidak ada yang mengganggu. Selain itu, supaya kau tidak malu. Malu? Apa maksudmu? Kalau kau kalah oleh aku di hadapan orang-orang Pajajaran, tentu kau malu. Namamu sebagai jawara Pajajaran nomor 1 akan jatuh. Tapi kalau di sini, kau kalah tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu. Boleh juga kau, Lasmini. Merasa yakin akan bisa mengalahkan aku. Aku yakin. Tingkatan kau berada di bawah Panembahan Pasupati. Dan Panembahan Pasupati tewas oleh aku. Berarti kau tidak akan menang melawan aku. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya ilmu kepandaian seseorang tidak akan bisa diduga. Baik, mari kita coba. Silakan. Ranggaweni, lebih baik tidak usah basa-basi. Langsung saja pada sasaran utama. Supaya cepat selesai. Nah, keluarkanlah ilmu pamungkas kau, Cakar Getar. Dan aku akan mengeluarkan ilmu pamungkasku, yaitu ilmu Cipta Dewa. Ilmu apa itu? Oh, suaranya mengerikan. Bulu-bulu kudukku berdiri. Bahaya. Pasti ilmu setan. Baik. Aku harus menangkalnya dengan cakar getar. Ranggaweni roboh, terkapar di atas tanah. Dari telinga dan hidungnya keluar darah. Ilmu Cipta Dewa Lasmini terlalu dahsyat. Panembahan Pasupati tewas. Mantili roboh. Dan sekarang Ranggaweni juga roboh. Ranggaweni, jawara Pajajaran yang termasyur, roboh. Sekarang kau baru tahu siapa Lasmini. Akulah yang paling dijaya di kolong jagat. Suara apa itu? Sebuah suara yang aneh. Aku baru mendengarnya. Ranggaweni bergerak, mengambang di udara. Tubuh Ranggaweni yang terbujur dengan kaku itu perlahan-lahan bergerak, naik ke udara. Seperti dipangku oleh seseorang. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi nampak jelas Ranggaweni diangkat oleh seseorang. Oh, kenapa jadi begitu? Ranggaweni tetap diam, tidak bergerak-gerak. Membujur dengan kaku. Tapi kenapa tiba-tiba terangkat ke atas dan mengambang di udara? Pasti ada yang menggendong tubuh Ranggaweni. Tapi orang itu tidak memperlihatkan diri. Gawat, orang itu tentu seorang yang sakti mantraguna. Perlihatkan dirimu. Kalau kau berniat menolong Ranggaweni, bersikaplah jantan. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Apakah kau mau menakut-nakuti aku? Atau kau sendiri yang takut? Sehingga kau tidak mau menampakkan diri. Cepat, perlihatkanlah dirimu. Kau ingin melihat wujudku? Oh,
Gusti Prabu Siliwangi. Kau ingin melihat wujud. Inilah wujud. Pandanglah aku. Ampun. Hamba menghaturkan sembah. Kau cantik sekali. Kau sakti mandraguna. Kau menyalahgunakan kesaktianmu. Camkan kata-kataku. Pergilah jauh-jauh. Jangan kotori Pajajaran. Panas. Ampun. Hamba mohon ampun. Panas. Oh, dari kedua matanya Prabu Siliwangi memancar sebuah sinar berwarna ungu. Sinar itu menggulung tubuh Lasmini dan Lasmini terguling-guling di tanah seperti dibakar api. Gusti Prabu Siliwangi yang agung. Hamba akan pergi. Hamba mohon ampun. Lasmini kabur melarikan diri dan Prabu Siliwangi juga menghilang kembali. Juga Ranggaweni yang dipangku oleh kedua tangannya ikut menghilang. Kejadian barusan itu sungguh menakjubkan. Prabu Siliwangi itu apakah seorang manusia atau dewa? Terlalu sakti, melebihi kewajaran manusia biasa. Lebih baik aku mencari Lasmini. Aku harus menghiburnya supaya jiwanya tidak terguncang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Untung Prabu Siliwangi masih baik hati padaku. Kalau tidak, aku sudah jadi abu atau arang, hangus dibakar oleh sinar mujizat yang terpancar dari kedua matanya. Lasmini! Raksa Dewa. Kau tidak apa-apa, Lasmini. Hampir aku mengalami guncangan jiwa. Tapi sekarang aku sudah tenang. Kalau kau tidak menyebut beliau Prabu Siliwangi, aku tidak akan tahu yang menolong Ranggaweni itu Prabu Siliwangi. Habislah aku. Kau belum habis, Lasmini. Bahkan sebaliknya. Namamu semakin termasyhur. Kau semakin menggegerkan dunia persilatan. Kau sudah mengalahkan 3 orang tokoh paling utama. Panembahan Pasupati, Mantili, dan Ranggaweni. Maka namamu sudah menggetarkan hati setiap tokoh utama lainnya. Mereka akan membicarakanmu. Kau akan jadi gunjingan. Kau akan jadi buah bibir. Sekaligus kau akan ditakuti. Setiap orang akan gentar bila namamu disebut. Raksa Dewa, bukan itu yang aku maksudkan. Maksudmu? Sebagai bangsa Pajajaran, riwayatku sudah tamat. Kau dengar sabda Prabu Siliwangi? Jangan mengotori Pajajaran. Pergilah jauh-jauh. Ya, memang apa mau dikata? Yang bersabda adalah Raja Pajajaran sendiri, Prabu Siliwangi. Iya, itulah. Aku sedih. Tapi sebenarnya ada kata-kata Prabu Siliwangi yang lebih penting untuk kau ingat, yaitu kau cantik sekali. Kau sakti madraguna. Kau menyalahgunakan ilmu kesaktian. Camkan kata-kataku. Iya, memang demikian.
Aku benar-benar menyalahgunakan ilmu kesaktian. Aku jadi teringat kata-kata Brahma. Brahma? Ya, di atas kapal layar yang membawa aku dan Brahma serta Jamali pulang dari kerajaan Malaka menuju ke Jambi. Brahma berkata kepadaku, siapapun akan bisa menguasai ilmu kadikjayaan, tapi mempergunakannya secara tepat, tidak semua orang bisa. Itulah kata-katanya. Kata-katanya mengandung makna yang dalam. Iya. Dan herannya, mengapa aku tidak ingat kepada kata-kata Brahma tersebut? Barulah sekarang aku mengingatnya. Setelah Prabu Siliwangi mengucapkannya dengan bentuk lain, tapi artinya sama. Sudahlah, Lasmini. Lebih baik sampai di sini saja petualanganmu di wilayah kulon ini. Marilah kita pergi ke Pulau Belitung untuk membuka lembaran baru. Apakah sudah saatnya aku harus meninggalkan semua yang pernah aku dapat? Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Tidak, Raksadewa. Aku merasa belum saatnya aku mengasingkan diri ke Pulau Belitung. Bukan mengasingkan diri, Lasmini, tapi membuka lembaran baru. Aku merasa berat meninggalkan wilayah ini. Bisa saja kau tetap bercokol di sini, asal tidak menyalahgunakan ilmu kesaktian. Seperti apa yang disabdakan oleh Prabu Siliwangi. Aku tidak berbuat kejahatan. Aku hanya menantang jago-jago rimba persilatan untuk saling menjajal ilmu kedikjayaannya. Nah, berarti aku tidak menyalahgunakan ilmu kesaktian, ya kan? Tetap salah, Lasmini. Sebab ilmu kesaktian bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk dipakai membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Nanti kalau semua tokoh-tokoh utama rimba persilatan sudah tunduk kepadaku, barulah aku akan menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Niatmu itu tidak akan tercapai. Kenapa? Kau sudah salah langkah. Salah langkah? Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tidak harus jadi jagoan dulu. Langsung saja berbuat. Nanti juga orang akan tahu sampai di mana kehebatanmu. Seperti yang dilakukan oleh Brahma dan Mantili. Langsung terjun ke dalam kancah pertarungan. Menumpas para durjana, para angkara murka, biang kejahatan, sambil menegakkan keadilan dan kebenaran. Akhirnya semua orang menilai bahwa Brahma dan Mantili memang jago, tokoh yang hebat. Selanjutnya ditakuti dan disegani oleh lawan maupun lawan. Kalau kau tetap menempuh caramu yang sekarang ini, maka niatmu tidak akan pernah tercapai. Sebab tidak akan semuanya tokoh utama bisa kau kalahkan. Pasti akan ada satu atau dua orang yang sanggup menandingi kau. Atau pula kau akan digempur rame-rame oleh semua tokoh-tokoh rimba persilatan. Kau akan jadi buronan, dikejar-kejar terus oleh mereka. Itulah yang disebut Kamadatu. Kamadatu? Apa itu? Hukum sebab dan akibat. Kau menyakiti orang lain, maka suatu ketika kau akan disakiti. Kau mengalahkan orang lain, maka suatu ketika kau akan dikalahkan. Itulah Kamadatu yang lebih terkenal dengan sebutan hukum karma. Aku heran sama kau, Raksadewa. Kau bekas gembong gerombolan bajak laut, benggolan penjahat kelas kakap. Tapi kau bisa ngomong begitu. Bagiku, aku menginjakan kaki di tanah Jawa Dipa ini. Aku sudah bertekad untuk menjadi seorang raja. Lantas aku mempersiapkan diri. Belajar menjadi raja. Banyak membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Bertanya soal agama kepada para pendeta Brahmana. Maka dengan sendirinya aku memiliki ilmu pengetahuan yang cukup lumayan.
Apalagi setelah bertemu dengan Brahma. Meskipun hanya sekilas, tapi aku memperoleh sebuah bekal ilmu yang berarti. Tapi sayang, karena aku menjadi raja dengan jalan kekerasan, maka aku runtuh. Jadi aku pun kena hukum karma, merampas hak orang, maka habislah aku. Pantas selama kau mengikuti aku, kau tidak menunjukkan sebagai bekas seorang pemimpin gerombolan penjahat. Tidak mau terlibat dalam sebuah pertarungan, dan lebih banyak jadi penonton. Setiap orang berhak merubah jalan hidupnya, termasuk aku. Nah, kenapa kau sendiri tidak mencobanya? Hei, aku bukan penjahat macam kau, Raksadewa. Tapi kau sedang merintis ke arah itu, Lasmini. Tanpa kau sadari, kau telah menanam bibit yang benar pada ladang yang salah. Kau ibarat seorang petani yang menanam bibit pohon kelapa di tengah sawah. Mana mungkin bisa tumbuh. Seharusnya kau menanam pohon kelapa di pematang sawah. Barulah pohon kelapa itu akan tumbuh subur. Kau jangan bersiloka, Raksadewa. Apakah kau akan menjadi tokoh golongan hitam atau golongan putih, Lasmini? Kenapa kau berkata seperti itu? Sebab tanpa kau sadari, saat ini sebenarnya kau sedang menempa dirimu untuk menjadi tokoh golongan hitam. Parat, kau bicara seenak perutmu. Apa aku salah? Tokoh-tokoh utama yang kau tundukkan adalah tokoh-tokoh golongan putih. Nah, secara tidak langsung kau sudah menempatkan dirimu tidak pada golongan putih, tapi yang berlawanan dengan itu, yaitu golongan hitam. Jangan marah, Lasmini. Aku juga bukan orang baik-baik. Aku seorang penjahat. Tapi seorang penjahat suatu ketika berbicara soal kebenaran tidak dilarang. Aku sendiri baru bisa berkata-kata saja, belum mewujudkannya dalam tindak dan perbuatan. Tapi mudah-mudahan besok atau lusa aku akan berbuat kebaikan. Nah, aku juga ingin kau akan begitu, Lasmini. Kenapa kau mempedulikan aku? Sebab kau bukan penjahat. Tapi kalau langkahmu yang salah kaprah ini kau terus-teruskan, maka lama-lama kau akan jadi penjahat, Lasmini. Terima kasih, Raksadewa. Selamat tinggal. Loh. Kita tidak seiring jalan. Kau tidak akan bisa menjadi sahabatku. Lasmini, tunggu. Kau jenis manusia yang tidak bisa menyendiri. Kau butuh teman. Tanpa teman, kau akan terlunta-lunta. Kau akan salah arah dalam menempuh jalan hidupmu. Aku tidak butuh teman. Lasmini, tunggu. Aku tidak butuh teman. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Bagaimana, Kakang Brahma? Apakah saya sudah sempurna menguasai jurus Sri Kunting? Bagus sekali, Mantili. Sempurna. Berarti saya sudah bisa menantang Lasmini, bukan? Iya. Terima kasih, Kakang Brahma. Tapi kau jangan membunuh dia. Sebatas tidak berdaya saja. Di dalam hatimu jangan ada dendam. Sebab dendam itu adalah dosa. Iya, Kakang. Di hatimu hanya ada satu niat. Yaitu memberikan pelajaran pada Lasmini. Sekaligus peringatan bahwa nafsu gilanya untuk menjagoi rimba persilatan adalah salah. Sebab di kolong jagat ini tidak ada jago, tidak ada juara, tidak ada tokoh nomor satu. Sebab yang nomor satu adalah Yang Maha Kuasa. Iya, Kakang. Ayahanda Brahma, Iya, ada apa Bentar? untuk bisa menguasai ajian serat jiwa dibutuhkan waktu yang lama. Begitu pula ajian waringin sungsang, apalagi ilmu lampah lumpuh. Tapi kenapa Lasmini bisa menguasai ketiga-tiganya dalam waktu singkat? Bahkan bisa menggabungkannya menjadi sebuah ilmu baru yang amat dahsyat. Yang dipelajari oleh Lasmini bukan ilmunya, tapi intisarinya. Intisarinya, Secara garis besar. garis besar. Iya. Diambil pokok-pokoknya saja.
Yang diolah hanya garis besarnya saja. Jadi tidak menyeluruh secara utuh. Maka itu bisa cepat, tapi tidak sempurna. Itulah makanya hasilnya tidak sempurna juga. Benarkah begitu, Ayahanda? Iya. Dari ketiga buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi itu, hanya ajian Waringin Sungsang yang bersifat menyerang. Sedangkan ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh tidak. Keduanya bersifat menunggu. Kalau diserang, baru menangkal serangan itu. Ya, benar Ayahanda. Saya juga heran. Waktu Lasmini mengerahkan ajian serat jiwa, kenapa dia menyerang Bibi Mantili? Begitu juga waktu dia mengerahkan ilmu lampah lumpuh, menyerang Bibi Mantili. Saya juga heran, apakah Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa yang lain, atau ilmu lampah lumpuh yang lain? Tapi apakah ada jenis lainnya? Sebab sama benar, persis, hanya agak kasar. Untuk bisa menguasai sebuah ilmu dengan sempurna, harus dipelajari sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sebab kalau yang dipelajari hanya garis besarnya saja, maka hasilnya tidak akan sempurna. Akan nampak banyak kelemahannya. Benar, Ayahanda. Nah, sudah saatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Kau, Bentar, ikut bersamaku pulang ke Madangkara. Biarkan Bibi Mantili bertualang sendirian. Bibi tidak takut sendirian. Bentar, aku sudah biasa sendirian. Jangan cemaskan aku. Aku bisa menjaga diri. Hati-hati, Bibi Mantili. Terima kasih, Bentar. Nanti kalau Lasmini kalah dan cedera, kau akan marah kepadaku. Bibi Mantili. Bibi menyinggung-nyinggung soal itu lagi. Sebab aku tidak mau bertengkar lagi dengan kamu. Saya tidak akan marah, Bibi. Lagi pula, Bibi sudah berjanji tidak akan membunuh Lasmini. Hanya sekedar memberi pelajaran saja. Iya, aku tidak akan melukai Lasmini. Demi kau. Apakah kata-kata Bibi Mantili itu sebagai pertanda bahwa Bibi memperbolehkan saya berhubungan dengan Lasmini? Aku tidak memungkiri kenyataan bahwa kau memang suka kepada Lasmini. Jangankan aku, siapapun tidak akan kuasa membendung benih-benih asmara yang tumbuh di hatimu kepada Lasmini. Semuanya masih semu, Bibi Mantili. Masih merupakan bayang-bayang maya. Iya, kau benar. Dan aku senang mendengarnya. Nah, selamat tinggal, Bentar. Selamat tinggal, Kakang Brahma. Selamat jalan, Bibi Mantili. Hitam-hitam, siapa mereka? Mungkin murid-murid Gada Limbung. Kenapa mereka mengepung kita? Aku tidak tahu. Hei, awas serangan! Ya! Gila, mereka menyerang kita dengan senjata rahasia. Iya. Berpuluh-puluh paku kecil menyerang kita dari segala arah. Iya. Mereka tidak terlihat. Bersembunyi di celah-celah batu karang. Jangan diserang. Biarkan saja. Hei, siapa kalian? Kenapa menyerang kami? Keluar. Perlihatkan diri kalian. Seperti kodok laut bermunculan dari balik-balik karang. Apakah kalian murid-murid Gada Limbung? Ya. Kami datang ke sini bukan untuk maksud jahat. Kami datang untuk bertemu secara baik-baik. Bohong! Serang! Jangan dilawan, Lugina. Bertahan saja. Ya! Hai! Mereka menyerang semakin gila. Kalau kita cuma bertahan, bisa celaka. Mundur terus! Kita sedang di tebing karang. Di bawah ada laut. Kita bisa kecebur ke laut. Baik! Kita mulai menyerang. Lemparkan mereka satu ke laut. Ya!
orang itu kita lempar-lemparkan ke laut. Ayo, berenanglah kalian di laut. Jangan jadi santapan ikan hiu. Gila. Lihat Kijara. Mereka tidak tenggelam, tapi berenang dengan cepat menuju ke pantai. Hebat benar mereka. Rupanya sudah biasa berenang di laut. Mereka terus menari masuk hutan di bukit sebelah sana itu. Mereka pulang ke sarangnya. Ayo kita ikuti mereka. Ya. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Hebat sekali murid-murid Gadalibung itu. Padahal ombak laut pantai selatan itu besar sekali. Sebesar-besar gunung. Seharusnya mereka terhempas, dibanting-banting oleh ombak, membentur ke batu-batu karang. Tapi tidak. Dengan enak saja mereka berenang, berputar ke arah kanan, dan mendarat di pantai yang landai, yang tidak ada batu-batu karang. Mereka mainannya tiap hari di laut. Jadi sudah bersahabat dengan laut selatan yang ganas itu. Ya. Hei, lihat. Itu ada orang berjalan ke sini. Gadalibung. Ya, benar. Gadalibung. Wah, mukanya muram. Dia sedang marah. Mungkin dia marah melihat anak buahnya basah kuyup, dicebur-ceburkan ke laut oleh kita. Kemarat. Berubah. Sabar. Sabar Gadalibung. Jangan marah dulu. Kijara, Lugina, dari dulu bikin ribut melulu. Sabar Gadalibung. Murid-muridmu yang menyerang kami duluan. Kenapa dilawan? Kami didesak ke tepi laut. Kami kan tidak bisa berenang. Kalau murid-muridmu kan pintar berenang, maka aku suruh mereka yang berenang. Mau apa kalian di sini? Ada berita penting. Nih, kau mau tahu tidak? Ada gunanya buat aku tidak? Kalau tidak percuma. Tentu saja ada. Makanya kami datang ke sini. Baik, ayo ikut. Wah, padepokan kau makin bagus saja, Gadalibung. Murid-murid kau makin banyak. Aku paling jago di wilayah ini, tahu? Ya. Para pemuda di wilayah ini rame-rame datang kepadaku untuk berguru. Dari Cimaja, dari Cisolok, dari Pajagan, bahkan dari Cikotok dan dari Bayah datang ke sini. Boleh juga kau. Anak-anak, siapkan minuman untuk tamu kita. 2 orang gila dari Gunung Sabah. Mau makan? Kalau disediakan, boleh juga. Ikan laut mau? Itu yang kami tunggu. Kami datang ke sini justru kangen makan ikan laut. Itu tuh, kadawung. Ikan kadawung. Dasar orang gunung. Tidak pernah ketemu ikan laut. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Gadalibung adalah seorang tokoh dikjaya yang menguasai wilayah pantai selatan, sepanjang dari pantai Cisolok sampai pantai ujung Genteng. Ketika masih muda, adalah merupakan teman seperjuangan Kijara, berpetualang, malang melintang sebagai pendekar-pendekar muda. Wataknya yang polos, kalau bicara ceplas-ceplos adalah cirinya. Memang agak pemarah, tapi sebenarnya hatinya baik. Apakah Kijara akan menyampaikan kabar tentang sepak terjang Lasmini
yang telah menewaskan Panembahan Pasupati? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan